Tidak hanya menghasilkan pakan murah, tetapi juga memproduksi pupuk organik secara alami yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, menjadi keinginan para petani di Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Gagasan merealisasikan sistem integrasi pertanian sebagai satu solusi selain peningkatan produktivitas lahan, juga untuk konservasi lingkungan. Menggunakan lahan seluas 2,6 hektar, Penny petani asal Desa Prajekan Lor mengatakan, dibangunnya kawasan sistem pertanian terpadu, mempunyai fungsi untuk mengembalikan limbah organik baik dari tanaman, peternakan maupun perikanan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Di Desa Prajekan Lor terutama ini di Bondowoso, nanti dari pertanian ekosistem ini, dari hasil-hasil yang ada di sawah di lokasi itu nanti bisa dikembalikan, kemudian nanti diharapkan kita tidak terlalu memakai produk-produk sintetik. Dalam hal ini kita bisa kembali ke seperti zaman-zaman dahulu. Jadi hasil sama dengan pemakaian pupuk sintetik, pupuk kimia, tapi tidak merusak ekosistem yang ada di hidup di lokasi itu. Di Sekretariat MSP, Irsan Surya Imana salah satu inisiator pertanian terintegrasi dengan konsep Laboratorium Ekosistem MSP, menyampaikan ide pertanian terpadu rencananya dibangun pada awal 2023, merupakan model pertanian yang saling mendukung dan saling dibutuhkan antara komoditas satu dengan lainnya. Sistem pertanian terintegrasi mempunyai tujuan prioritas untuk meminimalisir biaya produksi, dengan memanfaatkan komoditi yang dikelola secara bersamaan dalam satuan area pertanian. Ketua Bidang Kedaulatan Pangan DPP MSP menambahkan, dibangunnya Laboratorium Ekosistem MSP di Bondowoso, dirinya optimis para petani nantinya mampu mengelola secara efisien serta efektif dengan memperoleh hasil produksi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dalam usaha taninya. Baiknya memang pertanian itu terintegrasi dengan pertanian, peternakan dan perikanan, karena masing-masing komponen itu saling membutuhkan. Nah, kalau kita kerjakan, nanti akan ketahuan bahwa pertanian itu sebenarnya tidak perlu lagi pupuk jika kita punya peternakan, karena dari peternakan itu menghasilkan limbah padat dan limbah cair sebagai bahan dasar, bahan organik untuk cadangan makanan yang akan ditanam. Dari limbah pertanian pun begitu, biomasanya bisa untuk pakan ternak, diberikan secara langsung atau dibentuk semisal silase. Perikanan pun begitu, dari kita pembuatan pupuk organik dan pupuk cair organik itu bisa menghasilkan maggot-maggot yang bisa untuk pakan ikan. Dari air kolam ikan itu juga bagus untuk perairan pertanian. Seperti itu sih sebenarnya, itu mengarah kebutuhan, tapi bagaimana kebutuhan itu kita kerjakan secara mandiri. Pembuatan pupuk organik cair atau pembuatan pupuk organik padat itu harus berprinsip bahan-bahannya harus mudah didapat, bahan-bahannya harus murah, kalau bisa tidak beli, dan prosesnya itu harus mudah, tidak ribet. Kita mau berbicara bakteri, jamur yang menguntungkan dengan fermentasi yang ribet, itu tidak ada yang sesempurna fermentasi yang dilakukan alam semesta. Nah, rumus itu yang kita pakai. Alam semesta itu memfermentasi bahan-bahan organik, tidak ada itu istilah sterilisasi. Yang ada itu adalah bakteri dan jamur yang menguntungkan, itu hidup dominan di situ. Jadi arahnya ke sana. Makanya kalau petani
diajarkan pupuk organik cair dan pupuk padat organik, itu jangan mengajarkan yang sulit, bahan yang sulit, bahan yang istimewa. Pakai saja bahan atau limbah bahan organik yang ada di sekitar. Jangan sampai memakai bahan misal susu sapi, yang harusnya manusianya lah yang minum susu sapi biar putra-putrinya tidak stunting. Jangan memakai telur, ya makan aja telurnya. Toh bahan yang lain masih bisa sebagai pengganti. Misalnya kalau kita cari di lahan sawah ada keong, kan seperti itu. Masih banyak, ada telurnya keong bisa kita manfaatkan. Kalau kita bikin pupuk organik cair dan padat, di situ muncul magotnya bisa kita manfaatkan untuk campuran pupuk organik cair atau padat, buah-buahan yang sudah busuk. Seperti itu. Ya jangan sampai bahan yang bisa kita makan itu dibuat pupuk organik. Artinya pakai bahan yang tidak bisa kita makan. Manfaatkan untuk pupuk organik. Dari Bondowoso, Anis melaporkan.